Oke, selamat pagi teman-teman. Pagi menjelang siang semuanya ya. Shalom. Saya harap kita dalam keadaan yang baik, semua dalam keadaan siap beribadah, dan kita juga masih berharap pandemi segera berlalu supaya kita bisa ibadah bareng-bareng ya dari Zoom kayak gini ya. Karena kalau dari Zoom kan apa ya, rasa ibadahnya kurang, terus juga terkadang mungkin kita mudah distract, maksudnya dipengaruhi dengan suasana lain. Saya harap sih nggak ada yang lagi makan di rumah makan mana ini sekarang ya. Mungkin ada yang lagi makan mie sama keluarganya sambil dengar khotbah kan, nggak enak. Terus juga ada yang sambil goes, biasa kan hari Minggu ada yang goes. Tapi kita semua, kita berharap kita dalam keadaan siap untuk beribadah dan menerima Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu sebelum masuk dalam firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak bersyukur untuk waktu ini, kami bersyukur sekali di tengah segala keterbatasan keadaan sekitar kami untuk beribadah. Tapi Tuhan menyediakan satu sarana bagi kami, melalui Zoom kami bisa beribadah dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus yang tolong bantu setiap kami, agar firman Tuhan yang kami dengar, kami boleh mengerti, dan juga percaya dan diberikan kekuatan pada setiap kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke teman-teman, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Yohanes 21. Teman-teman boleh buka Alkitabnya masing-masing ya. Yohanes 21 ayat 1 sampai 7. Saya akan bacakan buat teman-teman semua. Teman-teman bisa perhatikan di Alkitabnya masing-masing ataupun mau ikut baca di sana, boleh. Yohanes 21 ayat 1 sampai 7. Bagian dari perikop yang berjudul Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Dan ia menampakkan diri sebagai Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan dua orang murid yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan," kata mereka kepadanya. Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat, lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi, murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk?" Mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus, "Letakkanlah jamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata Petrus, ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka pakaiannya danau. Sedemikian jauh macam firman Tuhan, teman-teman. Oke, sebelum kita bahas dalam kisah yang kita baca barusan ya, kita kita lihat dulu judul topik khotbah kita pada hari ini, yaitu ghosting. Istilah ghosting ini teman-teman sebenarnya dari zaman saya masih SMA. Berarti kira-kira berapa tahun yang lalu ya? Saya lulus SMA itu 2010. 12 tahun yang lalu berarti mungkin. Ini kan 2021 udah kan. 11 sampai 12 tahun yang lalu. Istilah ghosting itu udah ada. Nah, tapi beberapa waktu ini teman-teman, di dalam tahun ini, mungkin bulan yang lalu ya, itu istilah ghosting itu kembali dipakai untuk satu kasus anaknya presiden, ingat kan ya? Jadi anaknya presiden si Kaisang itu mengghosting pacarnya yang yang mau
dia mengghosting pacarnya dan dia tahu-tahu sudah jadian sama atau deket sama cewek lain, ada pacar baru gitu. Nah, ini kan jadi gempar nih karena kan anak presiden yang ngelakuin. Coba kalau misalnya Jeffrey yang ngelakuin itu ya nggak masalah, nggak akan terkenal. Tapi istilah ghosting itu terkenal karena anak presiden yang ngelakuin. Nah, apa itu ghosting, teman-teman? Ghosting itu kalau yang saya ngerti ya. Nah, ini saya tanya dulu aja nih. Saya tanya coba siapa ya? Ada Sam nih. Semi, Boy. Yo kok, Ya, Sam. Tahu istilah ghosting, Sam? tahu kok. Nah, apa menurutmu? Kayak ngegantung nggak sih istilahnya itu? Ngegantungin ya. Iya, Nah, sebelumnya sudah pernah dengar istilah ghosting? Sebelum kasus sudah. Kaisang? Oh, sudah. Sudah sering Oh, kok. oh sering ya? Sering ngelakuin? Tidak. Tidak. Oke. Ada lagi nggak ya yang lain jawaban? Ai deh. Ai. Nggak tahu. Ai. Nggak tahu. Sebelumnya nggak tahu ya? Nggak tahu. Nah, tapi setelah dengar penjelasan eh, yang Semi sebutin tadi, tahu istilah ghosting itu ngegantungin. Iya. Oh, tahu. Pernah ngerasain? Ai? Enggak. Oh, belum. Enggak ya. Oke. Jadi gini, teman-teman. Kalau kita mau main kalimat ya, ghosting itu iya betul kalau satu kata intinya itu ngegantungin. Tapi kalau lebih konkretnya, itu tuh kita tuh menghilang tanpa jejak, bener-bener kayak hantu. Ghosting itu kan dari kata ghost, hantu, ya kan? Tahu-tahu hilang gitu aja, nggak ada jejak, kayak hantu. Jadi nggak ada jejak, nggak ada penjelasan. Bahkan mungkin kita yang ditinggalin nggak tahu sebabnya apa. Nah, tapi orang yang ngeghosting, orang yang ngelakuin ngeghosting itu, ninggalin aja tanpa ngejelasin sesuatu, nggak ngomong dulu, chat dulu kek atau telepon dulu kek, ketemuan dulu. Enggak, ini tiba-tiba kalau kemarin kita masih chatting, kemarin kita masih teleponan, hari ini dia udah hilang. Nggak tahu kemana, tapi orangnya masih hidup. Nah, ini kan yang dilakuin ya kalau dari berita. Kalau dari berita kan yang dilakuin Kaisang kan kayak gitu. Kemarin kan masih baik-baik, ya kan? Dibilangin kayak gitu. Terus tahu-taunya besok udah ada kabar ada pacar baru. Nah, inilah istilah ghosting langsung terkenal. Ghosting itu gitu, teman-teman. Jadi kalau ada orang yang sebelumnya itu kita aktif, masih bercakap-cakap lah, kita masih temen, besok dia hilang. Kemana sih Siu? Nggak tahu, nggak ada kabar. Nah, ghosting. Berarti Siu ghosting gitu. Kemana sih siapa? Contoyo mana Contoyo? Nggak tahu kemana Contoyo. Nggak kasih kabar apa-apa, berarti ghosting. Tapi kalau masih kasih kabar, besok aku berangkat nih, mungkin aku nggak akan ikut latihan ini atau kita nggak bisa pergi bareng kayak biasa. Itu kan ada kabar masih, ada penjelasan. Nah, berarti itu bukan ghosting, teman-teman. Mereka memang menghilang penjelasan. Nah, tapi kalau ghosting, itu menghilang tanpa ada penjelasan, tanpa ada jejak. Bahkan kita nggak tahu alasannya apa. Oke? Nah, teman-teman, di dalam kisah yang kita baca barusan, itu saya bisa bilang murid-murid itu di pantai Tiberias. Mereka itu ada Simon Petrus, ada Thomas, ada Nathanael, ada Yohanes sama saudaranya, terus ada dua murid lainnya, kan? Ada berapa berarti? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 orang. 7 orang kira-kira waktu itu yang tercatat dalam Alkitab. Jadi mereka di pinggir danau, di pinggir pantai itu bilang gini, Simon bilang gini, aku pergi menangkap ikan. Karena memang mereka nelayan sebelumnya. Oke, mereka pergi menangkap ikan. Tapi bukankah mereka di pasal 21 ini, mereka sebenarnya adalah murid Kristus. Murid-murid Kristus itu diperintahkan untuk memberitakan Injil waktu itu. Kenapa mereka kembali lagi bernelayan? Tidak memberitakan kerajaan Allah itu. Mereka berhenti melakukan itu.
Mereka kembali lagi ke kehidupan sebelumnya. Karena teman-teman, Yesus itu ghosting ke mereka. Kenapa saya bilang mereka merasakan itu? Pertama, ketika Tuhan mati di atas kayu salib, Tuhan biasanya kan mereka lihat Tuhan bergerak berjalan bersama dengan mereka. Tuhan melakukan mujizat di depan mata mereka. Tuhan bahkan kasih makanan loh, 2 roti 5 ikan itu jadi berapa bakul. Mereka lihat pakai mata mereka sendiri. Tapi ketika Tuhan mati, nggak bisa gerak, cuma menjem. Posisinya mati, orangnya meninggal. Berapa lama? 3 hari, teman-teman. 2 hari, 2,5 hari ya. Ya, 2,5 hari lah. Pada hari ke Tuhan bangkit. Tetapi ketika 2,5 hari itu mereka menunggu, sampai ke hari yang ketiga itu, mereka mengira Tuhan tidak bangkit. Ingat cerita itu, mereka mengira mayat Yesus itu di orang ketika tidak ada di dalam kubur. Bangkit dari kematian. Mereka merasa, wah Tuhan kok tiba-tiba hilang ini, tiba-tiba mati. Terus mayatnya tiba-tiba hilang. Nah, mereka ketika meragukan hal itu, pikir Tuhan Yesus dicuri orang, tahu-tahu Tuhan muncul di tengah mereka dengan posisi tubuh kebangkitan dia, tubuh kemuliaan dia. Tuhan menunjukkan luka-luka lubang paku di tangannya, terus juga di lambungnya, membuktikan bahwa dia hidup. Oh, ternyata salah, kata murid-murid kan. Oh, ternyata Tuhan nggak ghosting nih. Tuhan ternyata masih ada bersama dengan kita. Dia nggak menghilang. Jadi waktu itu Tuhan muncul, hilang lagi, pergi. Terus Tuhan muncul lagi tuh untuk kisah Thomas. Ingat nggak kisah Thomas yang Thomas bilang, aku nggak bakal percaya sebelum aku pegang lubang di tangannya, terus juga lubang di lambung Tuhan. Nggak akan percaya aku kalau Tuhan bangkit sebelum aku pegang itu. Akhirnya Tuhan muncul lagi. Ya kan? Setelah dari kisah Thomas itu, Tuhan hilang lagi. Cukup lama, teman-teman. Tuhan hilang cukup lama di depan para murid. Dan di kisah Yohanes 21 yang kita baca barusan, itu Tuhan baru muncul lagi. Dan para murid sepertinya sudah keburu menyerah. Karena mereka mungkin mencari Tuhan kemana-mana. Mereka menantikan lagi kedatangan Tuhan, tapi nggak datang-datang. Wah, Tuhan ninggalin kita ini, kata mereka. Udahlah, aku kerja jadi nelayan lagi aja. Aku nelayan, terus teman-teman yang lain juga ikut. Teman-teman Simon Petrus kan. Tadi ada Nathanael, ada Thomas. Bahkan Thomas yang sudah pegang luka di tangan Tuhan itu aja ikut lagi nelayan, teman-teman. Nggak berhenti sejenak melayani Tuhan. Jadi mereka, adalah aku balik lagi ke pekerjaan lamaku sebagai nelayan. Karena mereka merasa Tuhan meninggalkan mereka tanpa sebab. Tuhan tidak pernah muncul lagi tanpa penjelasan ke mereka. Nah, di dalam kisah ini Tuhan menampakkan diri lagi kepada mereka. Karena itulah Simon Petrus ketika tahu bahwa orang yang di pinggir pantai yang ngomong tadi, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Ternyata itu Tuhan Yesus. Saking semangatnya Petrus tidak mendayung perahu, teman-teman, tapi dia loncat dari perahu berenang ke pinggir pantai, ngejar Tuhan Yesus. Karena sudah lama nggak ketemu. Begitu juga teman-teman yang lain, yaitu murid-murid yang lain, itu langsung minggir ke pantai, duduk makan dengan Tuhan. Nah, teman-teman, sebenarnya saya bisa bilang kalau kita baca Alkitab ini secara teliti, bagaimana kisah Tuhan sepanjang pelayanan bersama dengan para murid, Tuhan sebenarnya nggak ghosting. Waktu Tuhan mati, dikubur, terus Tuhan menghilang, ketika bangkit, menghilang, terus muncul lagi, menghilang. Tuhan itu nggak ghosting. Ghosting itu ini tadi. Ghosting itu menghilang tanpa penjelasan. Ghosting hilang tanpa jejak. Tapi Tuhan, teman-teman, Tuhan itu sudah ngomong jauh-jauh hari dengan para murid. Murid-murid, dengar. Mesias, yaitu aku, harus mati di atas kayu salib. Tuhan itu sudah ngomong bahwa dia akan mati.
Dia tuh udah jelasin bahwa dia akan mati. Tapi tenang, aku akan bangkit di hari yang ketiga. Tuhan itu bahkan udah ngomong 3 kali loh. 3 kali Tuhan tuh ngomong ke mereka, bukan nggak pernah ngomong. Jadi kita nggak bisa bilang bahwa Tuhan itu ghosting, teman-teman. Para murid itu nggak inget kalau Tuhan pernah ngomong ke mereka bahwa aku akan mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Jadi mereka ini salah ngerti. Sampai pada akhirnya, teman-teman, ketika Tuhan Yesus naik ke surga, kan urutannya kan Tuhan lahir, Tuhan hidup, Tuhan mati, Tuhan bangkit, dan Tuhan naik ke surga. Nah, ini kan kisahnya setelah dari kebangkitan Tuhan kan. Nah, setelah 40 hari Tuhan bangkit, Tuhan naik ke surga. Dia naik ke surga, meninggalkan bumi, tapi tidak meninggalkan kita. Tuhan meninggalkan bumi, naik ke surga. Tuhan sudah bilang juga, teman-teman, bahwa dia pergi itu tidak untuk selama-lamanya. Tuhan pergi, itu akan kembali lagi ke dunia. Tuhan pergi meninggalkan bumi yang sampai sekarang kita tidak pernah melihat Tuhan Yesus kita itu. Kita cuma ngelihat gambarnya di Google aja. Kita cuma ngelihat bentuk badannya, bagaimana Tuhan disalib itu dari film aja. The Passion of the Christ, terus juga film Yesus Kristus yang bagaimana dia naik ke surga. Bentuk Tuhan secara fisik, dia berjalan, melakukan mujizat. Semua itu kan kita lihat hanya melalui media. Kita nggak pernah melihat secara fisik. Karena Tuhan sudah naik ke surga. Tapi kan bukan artinya Tuhan itu ghosting ke kita. Tuhan meninggalkan kita itu dengan, maksudnya Tuhan pergi sementara dari kita, dari bumi itu dengan alasan, dengan penjelasan, teman-teman. Coba kita buka Yohanes 14 sama-sama. Yohanes 14, ini salah satunya ya teman-teman ya. Yohanes 14, saya akan bacakan dari ayat yang pertama. Tuhan bilang gini dalam Yohanes 14 ya. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga pada rumah Bapakku, maksudnya surga, banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ. Nah, dengar. Sebab aku pergi ke situ, maksudnya ke surga, untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ, ke surga, dan telah menyediakan tempat bagimu, sudah selesai nih ya, menyediakan tempat bagi kita, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi teman-teman, Tuhan itu kasih alasan, kasih penjelasan ke kita. Tuhan pergi sampai sekarang, 2000 tahun yang lalu Tuhan naik ke surga, sampai sekarang tidak pernah lihat. Bukan berarti Tuhan ghosting ke kita. Enggak pernah, teman-teman. Tuhan pergi itu dengan satu alasan bahwa Tuhan menyediakan tempat bagi kita, dan suatu saat nanti Tuhan akan datang lagi menjemput kita, teman-teman. Supaya kita itu dijemput, dibawa Tuhan ke rumah Tuhan, ke surga yang Tuhan maksud tadi. Jadi sampai sekarang kalau kita belum pernah melihat Tuhan, bukan karena Tuhan meninggalkan kita, bukan karena Tuhan ghosting ke kita, tapi sebenarnya Tuhan pun sampai sekarang masih menyediakan tempat bagi kita, belum selesai, dan Tuhan memperhatikan hidup kita. Ada hal yang lain yang perlu kita pelajari, teman-teman. Kalau kita lihat dari kehidupan para murid tadi, ketika mereka merasa Tuhan itu ghosting dari hidup mereka, Tuhan kok pergi tanpa penjelasan sih? Padahal mereka salah ngerti dengan Tuhan. Padahal Tuhan sudah memberikan penjelasan ke mereka. Para murid aja yang lupa. Nah, jadi apa yang mereka lakukan ketika mereka merasa Tuhan meninggalkan mereka? Mereka pun meninggalkan Tuhan, teman-teman. Mereka pun meninggalkan pekerjaan yang Tuhan titipkan ke mereka. Tuhan sudah bilang ke mereka, beritakanlah kerajaan Allah. Sembuhkan orang sakit, usirlah setan-setan, supaya orang percaya kepada kerajaan Allah yang diberitakan oleh Yesus Kristus.
Tapi mereka berhenti melakukan semua itu karena mereka merasa Tuhan ghosting. Nah, sikap orang yang merasa Tuhan ghosting ke mereka juga akan cuek dengan Tuhan. Nggak peduli Tuhan perintahin apa. Nggak peduli Tuhan suruh mereka apa. Tuhan ngomong apa di Alkitab, mereka nggak peduli. Karena mereka merasa Tuhan udah ninggalin aku kok tanpa sebab. Demikian juga, iya orang-orang yang meninggalkan Tuhan itu akan cuek juga ke Tuhan. Karena mereka ngerasa Tuhan cuek ke mereka. Juga cuek lah. Kalau Tuhan cuek, kalau Tuhan ninggalin kami, ya kami ninggalin Tuhan juga lah. Kami nggak mau gerak kalau kami sebelum tahu Tuhan itu ada bersama-sama dengan kami. Gitu. Nggak menjaga kehidupannya sebagai orang-orang yang percaya. Bahkan tidak bisa dibilang sebagai orang-orang yang percaya. Sebab orang-orang yang percaya itu juga bukan cuma percaya bahwa Yesus Kristus itu telah mati di kayu salib, bukan cuma percaya bahwa Yesus Kristus itu naik ke surga, tapi juga percaya bahwa Yesus Kristus akan datang untuk kedua kalinya. Nah, orang-orang yang tidak melihat bahwa Tuhan Yesus kita itu ghosting, mereka akan aware, mereka akan berjaga-jaga di dalam hidup mereka. Karena mereka tahu Tuhan mereka pergi hanya sementara. Suatu saat nanti Tuhan bilang akan datang. Di dalam kitab Wahyu, teman-teman, di kalimat, benar-benar kalimat terakhir, bagian terakhir dalam kitab, Tuhan itu bilang, ya, aku akan datang segera. Tuhan bilang kayak gitu loh ke kita. Ya, aku akan datang segera. Tapi kita nggak tahu Tuhan datang kapan. Suatu hari nanti, teman-teman, Tuhan akan datang lagi bersama dengan ribuan malaikatnya di langit-langit. Dan semua mata manusia akan melihat. Dan hari itu akan datang. Dan kita nggak tahu kapan itu datang. Nah, orang-orang yang merasa Tuhan ghosting, mereka tidak akan pernah siap untuk kedatangan Tuhan itu. Karena mereka merasa Tuhan tidak akan pernah datang. Dan mereka tidak percaya bahwa Tuhan akan datang lagi. Sebab itu mereka pasti akan kaget. Dan ketika Tuhan datang, keadaan hidupnya tidak siap. Kehidupan mereka tidak berjaga-jaga. Mungkin mereka sedang melakukan dosa ketika Tuhan datang. Ketangkep basah sama Tuhan, sedang melakukan dosa. Atau mungkin belum minta maaf sama saudaranya, temannya, atau orang tuanya. Sebab mereka merasa, udahlah, nggak perlu minta maaf. Nggak apa-apa lah, ada musuh. Tuhan juga nggak pernah mempermasalahkan itu. Tapi ketika Tuhan datang nanti, ternyata kita masih punya musuh, teman-teman. Kita masih dibenci banyak orang. Kita sedang melakukan dosa. Wah, gawat, teman-teman. Malu kita masih di hadapan Tuhan. Tapi untuk orang-orang yang tahu bahwa Tuhan tidak pernah ghosting, dan Tuhan pasti akan datang kembali ke dunia, suatu saat nanti, mereka akan berjaga-jaga. Sebab mereka pasti berpikir, jangan-jangan Tuhan datang hari ini. Jangan-jangan Tuhan datang besok. Jangan Tuhan datang minggu depan. Aku harus menjaga hidupku. Supaya jangan sampai ketika Tuhan datang, Tuhan mendapati aku sedang berdosa. Tuhan mendapati aku sedang mukulin anak orang. Ada musuh, kita masih ada musuh. Masih dibenci orang banyak. Kita masih malas untuk baca firman Tuhan. Bahkan kita didapati tidak mengenal siapa Tuhan itu. Gawat. Tapi orang yang merasa Tuhan akan datang, percaya bahwa Tuhan akan datang suatu hari nanti. Mereka akan jaga itu semua, teman-teman. Saya yakin dan percaya kalian di umur kalian dalam penjelasan tadi, dari dua contoh tadi, orang yang merasa Tuhan ghosting dan orang yang merasa tidak ghosting, kalian tahu bagian mana yang harus kalian pilih, bagian mana yang harus kalian hidupi. Tentu bukan orang yang merasa Tuhan itu ghosting. Sebab kita semua percaya, kita semua beribadah sekarang. Sebab kita percaya bahwa Tuhan bersama dengan kita. Kalau orang yang sudah cuek, tidak beribadah, nah mungkin itu orang yang merasa Tuhan pun ghosting dengan aku, ya udah nggak apa-apa, aku ghosting dengan Tuhan. Aku meninggalkan persekutuanku, aku meninggalkan saudara-saudara seimanku, sebab Tuhan pun ghosting dari hidupku. Tapi kita semua di sini yang mengikuti ibadah, saya yakin percaya kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah ghosting.
merasa bahwa Tuhan ghosting, saya yakin kalian sekarang mengerti bahwa Tuhan tidak pernah ghosting. Dan kalian pasti tahu jalan mana yang harus dipilih. Menjaga hidup kita sampai Tuhan datang kedua kali, atau kita cuek, tidak menjaga kekudusan, meninggalkan persekutuan ibadah, dan tiba-tiba Tuhan datang. Sampai sini paham ya teman-teman ya? Amin teman-teman. Ya, jadi percayalah bahwa suatu hari nanti teman-teman, kita akan melihat dengan mata kepala kita sendiri bahwa Tuhan Yesus yang selama ini kita sembah di dalam ibadah kita akan datang untuk kedua kalinya. Dan saya harap kita semua, termasuk diri saya, ketika Tuhan datang, kita didapati Tuhan. Kita siap, kita setia, dan kita berjaga-jaga dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa, kita mohon Tuhan, tolong dari Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur firman Tuhan masih bisa kami baca, kami renungkan, dan kami bahas sampai hari ini. Dan kembali mengingatkan kami bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan Tuhan pergi ke surga pun, naik ke surga setelah kebangkitan, itu ada tujuan. Dan Tuhan memberikan yang terbaik bagi kami. Dan Tuhan, kami juga tahu dari firman-Mu bahwa Engkau akan kembali. Itu kedua kalinya. Meskipun kami tidak tahu kapan hari itu tiba. Biarlah Tuhan, sampai hari itu tiba, biarlah Engkau mendapati kami tetap setia, dan Tuhan yang memberikan kami kekuatan, Tuhan yang menolong kami. Jangan biarkan kami bersandar kepada pendirian kami, maksudnya kekuatan kami sendiri untuk menjaga hidup kami, ataupun pendirian kami yang salah dengan pemikiran kami sendiri. Tapi biarlah itu semua oleh karena campur tangan Tuhan, bukan karena kekuatan kami. Tuhan, kami menyerahkan setiap diri kami masing-masing. Apapun yang kami kerjakan dalam kehidupan kami sehari-hari, apapun kegiatan kami, biarlah itu semua tidak menjauhkan kami dari Tuhan, tidak membuat kami ghosting dari Tuhan. Tapi biarlah hidup kami tetap berjaga-jaga sampai Tuhan datang untuk kedua kalinya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.